Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khatamin nabiyyin wa afdalil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang terhormat Bapak Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, Bapak Dr. Kiai Haji Tafsir MAG. Yang terhormat Bapak Rektor Untas Muhammadiyah Purwokerto, yang pada saat pembukaan ini diwakili oleh Bapak Wakil Rektor 3, Bapak Ketua Korbit Tarjih Hukum dan HAM, Bapak Profesor Dr. Muhammad Abdul Fattah Santoso, dan seluruh peserta rapat kerja wilayah dan musyawarah wilayah Tarjih 1, Majelis Tarjih dan Tasdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah pada hari ini bulan terakhir di tahun 2023, kita dapat menyelenggarakan yang pertama rapat kerja wilayah dan yang kedua musyawarah wilayah Tarjih 1. Karena kita programkan di dalam satu periode ya kurang lebih 10 kali, karena setiap satu semester 1 kali musyawarah tarjih wilayah. Dan kita bersyukur menurut laporan dari panitia bahwa seluruh MTT Majelis Tarjih dan Tasdid pimpinan daerah Muhammadiyah se-Jawa Tengah bisa hadir di Purwokerto ini. 100%. Alhamdulillah. Partisipasi dari seluruh MTT PDM bisa mencapai 100%. Selanjutnya, rapat kerja wilayah ini adalah merupakan forum yang pertama kita melakukan sosialisasi program utama atau program prioritas dan program pendukung dari Majelis Tarjih dan Tasdid PWM Jawa Tengah dalam satu periode 2022-2027 atau periode Muktamar ke-48. Karena sifatnya sosialisasi, nanti juga ada penguatan dan penajaman daripada pelaksanaan program-program tersebut yang nantinya akan melibatkan partisipasi aktif dari seluruh MTT PDM se-Jawa Tengah. Kita harapkan semuanya bisa aktif di dalam bertarjih dengan berwawasan Islam atau risalah Islam berkemajuan. Kemudian agenda yang kedua kita yaitu musyawarah wilayah tarjih, yang biasanya di dalam musyawarah wilayah tarjih ini membahas masalah-masalah keagamaan dan kemasyarakatan, baik di bidang ibadah mahdhah, ibadah umum atau muamalah, dan juga masalah-masalah sosial yang lainnya, termasuk peradaban bangsa. Nah, di dalam muswil tarjih pertama ini kita akan membahas satu masalah yang sangat penting, saya kira, di mana-mana terjadi darurat sampah,
maka kita akan membahas FTKS, fikih tata kelola sampah. Jadi singkatannya harus diberi penjelasan, jangan seperti sampai nggak ngerti yang ditanya singkatannya apa gitu. Ya, diberi penjelasan. Jadi fikih tata kelola sampah ini saya kira sangat penting karena kita menyaksikan di beberapa daerah termasuk terutama Yogyakarta itu sudah terjadi darurat sampah. Mungkin di beberapa daerah di Jawa Tengah juga demikian dan daerah-daerah lain darurat sampah sedemikian rupa. Maka kita perlu, ya istilahnya Pak Muhammad Sobri, jadi sebelum Rakerwil dan Muswil Tarjih ini kita kemarin kami laporkan kepada Pak Ketua, kita ada seminar secara daring. Jadi seminar Pramuswil yang menghadirkan Pak Muhammad Sobri selaku Ketua Majelis Lingkungan Hidup. Ya. Beliau juga mengemukakan beberapa realitas itu sehingga ini nanti kita respon bagaimana prinsip-prinsip Islam. Ya. Beliau menyatakan bahwa beberapa pengelolaan sampah di Indonesia, Bandar Gebang di Jakarta, Putri, apa namanya? Di Solo dan sebagainya itu boleh dikata belum melibatkan Tuhan, belum melibatkan Tuhan. Nah, padahal yang ditanamkan pertama kali oleh Kiai Dahlan pada As-Sabiqunal Awwalun itu adalah bagaimana bekerja, berjuang, berjihad dengan melibatkan Tuhan. Maka kalau kita baca 17 tafsir kelompok ayat Al-Quran, pengajian-pengajiannya Kiai Dahlan yang ditulis oleh murid beliau yang termuda yaitu Kiai Haji Raden Hajid adalah tentang bagaimana menjaga keikhlasan, kemurnian tauhid dalam berbagai aktivitas hidup dan perjuangan, dan itulah melibatkan Tuhan. Maka nanti akan kita lihat dari berbagai perspektif, best practice. Kebetulan berada di Purwokerto dari Pemda Banyumas yang juga dikenal memiliki tata kelola sampah yang cukup bagus dalam tanda petik. Nah, kemudian ada best practice yang kedua yaitu sedekah, gerakan jamaah dan dakwah jamaah sedekah sampah berbasis eko masjid di Yogyakarta. Dan nanti juga ada dari aspek ketarjihan, melihat itu semua dari manhaj tarjih dan juga kerangka atau framework tarjih yang dimulai dari penggalian nilai-nilai dasar atau al-qiyam al-asasiyah dan kaidah-kaidah usuliyah atau al-qawaid al-usuliyah atau al-usul al-amah, al-qawaid al-usuliyah, dan yang ketiga adalah al-ahkam al-far'iyah. Jadi hukum-hukum dan tuntunan-tuntunan yang bersifat praktis, sehingga fikih ini nanti adalah fikih yang mudah-mudahan implementatif, bisa menjadi literasi bagi masyarakat banyak dan juga bisa mudah-mudahan bisa menginspirasi pengambil-pengambil kebijakan dari pemerintah, baik pusat, daerah dan seterusnya, dan juga tentu di lingkungan persyarikatan Muhammadiyah yang banyak juga mengelola usaha, pendidikan dan macam-macam. Mungkin juga ada efek sampahnya juga gitu. Sehingga persyarikatan juga punya kebijakan-kebijakan yang berbasis ini fikih dengan berwawasan Islam berkemajuan. Maka kita bisa lihat fikih dengan wawasan Islam berkemajuan, misalnya
fikih kebencanaan. Itu kan sudah dipraktekkan oleh MDMC bagaimana mengantisipasi terjadinya bencana dengan wawasan Islam mengenai bencana. Fikih air, ya. Fikih air, kalau fikih yang lama kan hanya babul miyah fit toharoh, cukup bicara air mutlak, mustakmal dan mutanajis. Tapi fikih air berbasis fikih berkemajuan atau risalah Islam berkemajuan adalah fikih tata kelola air, bagaimana sumber air bersih, sumber kehidupan ini bisa lestari, ya, sehingga praktek dari amanu wa taqau itu tidak sekedar al-iman fil qalbi, tapi dalam praktek-praktek seluruh aspek kehidupan kita. Ini saya kira yang terpenting untuk kita sampaikan di dalam pembukaan ini, yang insya Allah dalam 2 hari ini kita akan membahas yang pertama program umum lewat Rakerwil, dan yang kedua adalah tata kelola sampah, ditambah bonus sedikit di akhir sesi-sesi besok adalah karena kita bersiap akan masuk di bulan Ramadan, nanti ada fikih Ramadan, perkembangan istihad tentang Ramadan dari masa ke masa, nanti akan disampaikan oleh Wakil Ketua Majelis Tarjih Wilayah Prof. Akhwan. Dan yang kedua tentang fikih imsakiyah falakiyah yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Ruswa, sehingga kita memiliki wawasan yang memadai untuk memberikan pencerahan kepada umat, khususnya warga Muhammadiyah di Jawa Tengah ini. Yang selanjutnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, pertama tentu kepada pimpinan wilayah yang telah memberikan izin, memberikan dorongan, bimbingan sehingga Majelis Tarjih dapat melaksanakan tugas-tugasnya. Kemudian yang kedua kepada Pak Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang hari ini diwakili oleh Pak Wakil Rektor 3 yang telah menjadi bersedia dan semangat kesediaannya itu bukan sekedar bersedia tapi semangat untuk mendorong bahwa Rakerwil dan Muswil Tarjih 1 di kampus Universitas Muhammadiyah Purwokerto ini, kampus yang sudah terakreditasi unggul. Mudah-mudahan kesediaan yang begitu semangat ya, dengan memberikan segala sarana prasarana dan dukungannya, Allah memberikan berkah, memberikan ya terus kemajuan kepada Universitas Muhammadiyah Purwokerto ini di masa-masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Kami cukupkan sekian sambutan dari saya selaku Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nasrun minallah wa fahud qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan seluruh hadirin yang kami muliakan, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Ihsan Mujib.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati senior dan guru kita, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah yang membidangi tarjih, Bapak Profesor Dr. Muhammad Abdul Fattah Santoso MA, yang luar biasa. Saya ketemu beliau sejak SMA sampai sekarang karena beliau ngisi saya ketika saya masih SMA kelas 2 tahun 1984, pengkaderan di Wonosobo, satu-satunya narsum yang masih ada ini. Sehingga ketemu bareng di PWM. Waktu itu beliau dosen WMS ngisi, saya masih SMA kelas 2 mewakili PDIPM Kebumen di Wonosobo tahun 1984. Yang saya hormati Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, Bapak Dr. Haji Samsul Hidayat MAG beserta jajaran Majelis Tarjih dan Tajdid PWM. Yang saya hormati WR3 yang mewakili Pak Rektor dan juga WR2, WR4 dan para pejabat lain di lingkungan WMP, semuanya yang saya hormati. Ketua BPH dan jajaran BPH WMP yang rawuh, kemudian Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas, dan mestinya Pimpinan Daerah Aisyah. Kadang-kadang kita diprotes sama Bu Nurjanah karena lupa Aisyah di Lumrah. Dan para utusan Majelis Tarjih dan Tajdid se-Jawa Tengah. Ini ada Ketua Majelis Lingkungan Hidup nih, Dr. Sobri, tokoh sampah kita ini. Dengan teori penemuan kapal selamnya. Nah, besok akan dipresentasikan. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi di forum yang mulia ini dalam rangka raker dan muswil tarjih Jawa Tengah. Majelis yang paling otoritatif, gitu kan. Gitu kan. Jadi perdebatan apapun kalau ngomong ini tarjih selesai di Muhammadiyah, gitu. Ya, apapun yang terjadi asal tarjih selesai. Gitu. Walaupun ada yang menggelisahkan saya di Muhammadiyah dari saya SMP sampai sekarang, yang belum pernah menemukan jawaban, sampai tak tulis di disertasi saya. Kita sudah malang melintang sekian produk Islam berkemajuan, tapi saya belum menemukan jawaban Islam yang asli dan murni apa itu. Nah, apa yang dimaksud dengan Islam yang asli dan murni? Di MKCH, kepribadian Muhammadiyah ingin menegakkan Islam yang asli dan murni. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan Islam yang asli dan murni? Itu menggelisahkan saya itu. Apa yang dimaksud dengan Islam yang asli dan murni? Selama ini kita membuat risalah Islam berkemajuan, itu produktif sekali. Tapi saya belum pernah menemukan bagaimana rumusan yang Islam yang asli dan murni. Apakah purifikasi berarti tekstualisasi? Faktanya tidak. Lalu apa yang disebut dengan Islam yang asli dan murni? Itu menggelisahkan saya sebagai yang terlahir dari keluarga pesantren, kemudian sekolah di Muhammadiyah, sudah menemukan apa itu Muhammadiyah lewat SMP,
ketemu Mubalek LDII. Hanya membahas masalah basmalah dalam wudhu. Karena kalau ditarjih, idza tawaddu'ta fadhkur ismallah. Ketika engkau wudhu maka sebutlah, atau oleh tarjih menjadi rumusan bismillahirrahmanirrahim. Begitu ketemu Mubalek LDII, waktu itu namanya belum LDII tapi Yakari, itu bid'ah Muhammadiyah. Kaget saya, ya selama ini tukang bid'ah kan selalu bid'ah genten. Dari Mubalek Yakari waktu itu membid'ahkan saya sebagai Muhammadiyah. Kenapa? Karena kan di situ jelas fadhkur ismallah. Maka Yakari kalau wudhu hanya bismillah, nggak boleh tambahin. Nambah berarti bid'ah. Terus opo sing bid'ah ini? Terus saya, lah kalau gitu mestinya fadhkur ismallah, sebut nama Allah. Mestinya jenengan jangannya bismillah. Bismillah asmaul husna, saya gitu kan. Sekalian 99 namanya disebut semua. Pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan Islam yang asli dan murni? Saya tanya pada Prof. Haidar sebelum muktamar, Prof, Islam berkemajuan sudah banyak rumusannya. Yang belum ada itu adalah risalah Islam yang asli dan murni. Saya pun tanya pada Prof. Haidar setelah ujian disertasi sebagai penguji saya itu. Prof. Haidar juga nggak bisa jawab apa yang mestinya Islam yang asli dan murni. Itu saya gelisah dari SMP sampai sekarang. Itulah kenapa saya masuk di Fakultas Usuluddin, itu untuk mencari pencerahan saya itu. Apa itu Islam asli dan murni? Itu menggelisahkan saya dari SMP. Tapi Muhammadiyah tak pikir tenang-tenang saja itu. Saya gelisah itu mikir itu. Islam yang asli dan murni. Itu menggelisahkan saya sejak SMP. Sehingga kemudian begitu saya kelas 2 SMA, saya berbalik arah. Yang tadinya saya tidak ingin menggeluti dunia keislaman. Saya kan SMA IPA. Saya SMA IPA, SMA Negeri Kebumen IPA waktu itu. Tapi saya gelisah karena saya aktif di PM sejak SMP. Di rumah ketemu bapak yang orang pesantren, kata bapak, karena begitu SD saya langsung di SMP Muhammadiyah. Itulah saya pertama kali mengenal Muhammadiyah. Sebelumnya nggak ngerti. Tapi begitu SMP begitu SD langsung SMP Muhammadiyah. SMP Muhammadiyah itu Kebumen. Lupa ketemu Muhammadiyah, lah nurun di sekolahan itu kan. Itu kan. Jadi kalau saya lahir sekarang mungkin saya nggak jadi Muhammadiyah karena NU udah punya banyak sekolahan itu kan. Tapi kan saya kemudian total di PM. Begitu SMA negeri pun saya tetap di PM. Nah, tapi saya ingin masuk dunia keislaman, saya ingin mencari pencerahan apa itu Islam yang asli dan murni. Itu saya cari dari SMP. Karena mencari jawaban tokoh-tokoh Muhammadiyah juga saya tidak puas. Saya nanya tokoh Muhammadiyah pun nggak ada yang memuaskan saya itu. Apa itu Islam asli dan murni? Yang itu ada di MKCH, ada di kepribadian Muhammadiyah. Bab kalau keluar teks sedikit langsung kulu binatin dolalah gitu kan. Wa kulu datin finnar. Tapi nyatanya kita zakat beras, nggak ada teks dalilnya. Nyatanya kita hisab keluar dari teks. Apakah purifikasi adalah tekstualisasi? Saya gelisah ketika dari Yakari Muhammadiyah bid'ah karena nambahi Ar-Rahman dan Ar-Rahim katanya. Ketika hadis menyebut idza tawaddu'ta, ya, ketika engkau wudu fadhkur ismallah,
maka sebut nama Allah. Maka ya kari wudunya hanya bismillah. Kok tambah ar-Rahman ar-Rahim bid'ah itu. Saya kan bingung lagi, masih SMP saya waktu itu kan. Saya SMP saya debat dengan Mubalek ya kari waktu itu. Karena Muhammadiyah bid'ah nambahi kata ar-Rahman dan ar-Rahim dalam wudu karena pakai basmalah. Mereka wudunya bismillah. Pertanyaannya, siapa yang bid'ah sebenarnya? Apakah dengan nambahi tag ar-Rahman ar-Rahim masuk kategori bid'ah? Nah, sehingga lalu Muhammadiyah dianggap tidak murni lagi. Terus apa yang maksud dengan Islam yang asli dan murni? Itu menggelisahkan saya sampai kemudian saya berbalik arah ingin menekuni dunia keislaman sejak SMA kelas akhir kelas 2 sehingga SMA walaupun IPA saya itu karya akhir kan SMA ada karya tulis akhir studi itu saya buat judul Islam dan ilmu pengetahuan. Pembimbingnya guru agama. Ini IPA kok guru agama. Dan setelah itu kemudian saya masuk ke YIN. Salah satu penyebab saya masuk YIN baca buku kecil waktu saya nggak mudeng. Kalau di Gumuan ada Toko Sari. Saya ke Toko Sari ada buku kecil judulnya Kedudukan Nakal dalam Islam. Tulisannya Prof. Harun Nasution. Terakhir saya tahu ternyata itu pidato pengukuhan guru besar beliau. Waktu yang nggak mudeng lah itu ya. Sehingga saya datang ke tokoh Muhammadiyah. Kalau di YIN yang belajar seperti ini apa? Oh itu di Usuluddin. Ya sudah, saya daftar hanya di Usuluddin, nggak daftar fakultas lain. Sehingga saya di YIN Usuluddin waktu hari terakhir nomornya 23. Yang diterima 200. Ya, Usuluddin yang daftar 23 diterima 200. Karena saking tidak adanya yang daftar Usuluddin gitu kan. Tapi saya disitulah memperoleh kepuasan pencerahan tentang apa itu Islam. Termasuk menemukan apa itu Islam yang asli dan murni. Yang kemudian saya tulis menjadi disertasi saya yang sudah terbit bukunya di Suara Muhammadiyah, kemarin dibedah di Unimugo, purifikasi Muhammadiyah antara konservatisme dan progresivisme. Karena menurut saya Muhammadiyah di antara dua kutub itu, karena keduanya punya payung. Yang progresif punya payung Islam berkemajuan, yang konservatif punya payung Islam yang asli dan murni. Tetapi Islam purifikasi dalam penemuan pencarian pencerahan saya, purifikasi bukan tekstualisasi. Purifikasi adalah otentikasi. Mencari Islam yang otentik. Itu dalam pencarian saya, dalam penemuan pencarian intelektual saya, purifikasi adalah otentikasi, mencari Islam yang otentik, yang bisa jadi menjadi menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, masyarakat Islam yang otentik, yang sebenarnya, yang sejati. Sehingga Islam yang asli dan murni adalah mencari kesejatian Islam. Cuman persoalannya bagaimana SOP-nya. Mungkin perlu dirumuskan oleh Tarji, SOP Islam yang asli dan murni. Kita sudah merumuskan risalah Islam berkemajuan, tapi belum pernah ada rumusan Islam yang asli dan murni. Apa yang maksudnya rumusan Islam yang asli dan murni? Islam sebagai syariah telah selesai, tapi Islam sebagai fikih, pemahaman yang kita amalkan nggak pernah selesai.
luar biasa Muhammadiyah produktif menghasilkan konsep-konsep fikih kontemporer, termasuk hari ini tentang fikih sampah. Kita sedih karena desa terbersih di dunia, di Indonesia ada satu desa terbersih di dunia, ternyata bukan di desa santri, tapi di Bali yang 100% Hindu. Ya, katanya banyak sesaji kok bersih gitu ya. Ya. Apa dimakan demit gitu ya. Katanya banyak sesaji, kok bisa keluar sebagai desa terbersih di dunia, yang mereka tidak punya ajaran an-nadzafatu minal iman. Mereka tidak punya kitab toharoh. Padahal kan kitab fikih kita semua awalnya mesti bab toharoh. Ironis kan, sebuah umat dengan kitab selalu diawali dengan toharoh, tapi itulah umat yang gudigen pertama. Kan ironis. Kenapa gudigen? Karena idza kanal ma'u kulatain lam yanjas. Ketika ada air 2 kulah maka enggak ada najis. Sehingga tempat wudunya 2 kulah tanpa ngalir bertahun-tahun enggak pernah dikuras. Itu sah kan? Itu kan sah. Cuman resikonya gudigen. Sehingga bapak saya selalu menyatakan mondok urung gudigen urung afdol. Nah. Ya. Mondok urung gudigen urung afdol. Ini yang alumni pondok gudigen semua kan. Karena apa? Karena kulatain. Itu. Jadi 2 kula, air 2 kula wis bebas dari batas nisab kenajisan. Ditajdid oleh Muhammadiyah dari kulatain menjadi keran kan gitu ya. Cuma resikonya jadi boros. Karena kalau 2 kula kan nggak pernah dikuras, ngirit air. Nah, cuma resikonya gudigen. Lah kemudian kita ubah menjadi keran, sehat dan syar'i, gitu kan? Syar'i dan sehat. Resikonya boros. Sehingga berapa air kita butuhkan setiap saat wudhu, karena orang sekampung wudhu semua, pasti banyak air yang dibutuhkan. Sehingga umat Islam adalah umat paling menggunakan air paling banyak di muka bumi. Semua agama dari ritual menggunakan air, tapi saya kira tidak ada umat menggunakan air sebanyak umat Islam. Itu baru wudhu, belum ada mandi wajib. Istri 1 tiap hari mandi wajib, bayang kalau istrinya 4 kira-kira. Maka alhamdulillah sudah mengeluarkan fikih kontemporer, fikih tata kelola air, bukan bab toharoh loh ini ya. Beda antara fikih airnya Muhammadiyah dengan toharohnya Safinatun Najah kan gitu kan, beda lah. Karena di sini bicara tata kelola air. Itulah maka sebagai syariah Islam telah sempurna 15 abad yang lalu dalam Al-Maidah ayat 3. Tapi sebagai paham agama nggak pernah selesai. Itulah kenapa tarjih ditambah dengan tajdid, karena tajdid nggak pernah selesai. Sehingga sebagai syariah Islam tidak butuh update, tapi sebagai fikih kita butuh update terus-menerus. Sehingga apresiasi pada Masjid Tarjih yang setiap 6 bulan ada muswil. Kenapa? Untuk mengupdate fikih-fikih yang ada. Ya. Kalau kita baca kitab fikih, hampir semua fikih kita itu bernuansa katulistiwa. Quran di katulistiwa, Nabi katulistiwa, semua fuqaha itu katulistiwa. Padahal bumi kan tidak hanya katulistiwa. Asyam dimana al-imsak anil muftirat min tulungil fajri ila ghurubi syamsi.
puasa adalah mencegah berbuka terbit fajar sampai terbenam matahari. Ya kita enak di Khatulistiwa imbang siang malam. Lah kalau bumi yang malamnya 23 jam atau siangnya 23 jam, gimana puasanya? Nah, mungkin perlu rumusan fikih baru tentang ibadah sholat dan puasa. Katanya negeri dekat Kutub Utara ada yang matahari terbit pada bulan tertentu itu sepanjang hari. Kalau bulan terbit sepanjang hari, ada sholat maghrib dan isya enggak sih? Nah, itu kan mungkin butuh rumusan fikih baru. Karena al-Islamu sholihun ala kulli zamanin wa makanin. Dalam konteks pemahaman dan pengamalan, Islam bisa berubah sesuai perubahan ruang waktu. Nah, ketika berada pada ruang yang berubah, di luar batasan Khatulistiwa, bagaimana rumusan fikihnya? Kalau kemudian Al-Hajj Arafah, pertanyaan saya, kemarin saya sampaikan di Raker KBIH, boleh nggak sih Arafah dimekarkan? Lah daripada kita antri 40 tahun, kan bisa Arafah dimekarkan sehingga bisa menampung 50 juta orang seluas-luasnya, sehingga antrinya nggak terlalu panjang. Lah nanti tarjih mungkin muswil muswil tarjih kapan itu boleh nggak sih Arafah dimekarkan gitu ya? Nah sekarang dicari batasan Arafah itu ya. Adakah batas geografis Arafah? Kalau tidak ada batas geografis Arafah, kan bisa kita untuk menampung orang 15 juta orang. Kalau sekarang daya tampungnya paling berapa? 4 juta. Kalau kita naikkan menjadi 15 juta kan mengurangi berapa itu? Sehingga antrinya tidak terlalu panjang. Hanya pertanyaannya, bolehkah Arafah dimekarkan? Nah, monggo nanti dimusfilkan. Sehingga Mekah cukup hanya 4 aja lah. Arafah, Mina, Musdalifah dan apa satunya? Masjidil Haram. Hanya 4 itu aja. Masjidil Haram kan bebas seluas-luasnya, nggak ada batasan Masjidil Haram itu. Nah, pertanyaan cuman Arafah, boleh nggak Arafah dimekarkan sehingga haji kita bisa tidak terlalu lama antrinya karena daya tampungnya yang banyak. Kalau Masjidil Haram kan ada masalah, berapapun luasnya bisa Masjidil Haram. Pertanyaan kan karena ada hadis Al-Hajj Arafah. Nah, ini kan suatu yang harus selalu kita respon karena fikih bersifat dinamis. Beda dengan syariah yang telah selesai, tapi fikih tidak pernah selesai. Dan itulah tugas Muhammadiyah, khususnya yang otoritatif ada di Majelis Tarjih. Itulah maka Majelis Tarjih adalah kumpulan para ulama yang memang berkompeten. Yang berkompeten. Makanya PAUTM itu jangan hanya S1. PAUTM itu harus sampai S3. PAUTM harus S3 karena apa? Lah jadi apa namanya? Mustahid ya kan? Untuk menghasilkan fikih-fikih baru kan butuh ilmu alat yang luar biasa. Sehingga bagaimana ulama-ulama tarjih yang berkaliber ini benar-benar menjadi komunitas manusia terhormat yang berpikir untuk pengembangan Islam-Islam kontemporer dan tidak boleh mikir ekonomi. Nah, kalau masih mikir ekonomi gimana mau mikir tasdid lah ya gitu ya. Nah, maka ulama-ulama ini sudah cuman kalau di Islam punya di Muhammadiyah
belum ada penghargaan secara duniawi terhadap pimpinan agama masalahnya. Kalau agama lain nggak ada pimpinan tempat ibadah, tidak ada pimpinan agama mikir ekonomi, nggak ada. Nggak ada pastor mikir ekonomi, nggak ada. Nggak ada biksu mikir ekonomi, nggak ada. Biksu pastor ya hanya melayani umat, nggak boleh mikir ekonomi. Lah kalau ketua majelis tarjih nggak kerja, mati rok konangan nanti kan. Ya, kan hanya Islam, pimpinan agama masih harus mikir ekonomi, kan hanya Islam. Agama lain kan nggak ada. Islam khususnya Muhammadiyah, kalau NU sih lumayan lah ya. Kalau NU sih lumayan karena apa? Karena kiai juga nggak mikir ekonomi, tapi ditopang oleh umatnya gitu. Sehingga santri rajin sowan ke kiainya, nggak pernah lupa kiainya, dan ketika sowan minimal gula kopi kan gitu. Nah kalau Muhammadiyah sowan kiai bukannya gula kopi, proposal. Oleh karena itu majelis tarjih memang kumpulan orang-orang yang benar-benar alim, yang benar-benar menguasai Islam secara komprehensif dengan segala metodologi ijtihadnya. Karena untuk menghasilkan sebuah hasil ijtihad butuh perangkat yang sedemikian banyak, tidak hanya satu perangkat, sehingga produksinya bisa menjadi bahan tablik oleh majelis tablik. Kemarin saya nyampaikan di majelis tablik, saya tanya, kalau kita datang ke desa, para petani itu paling banyak selamatan. Kenapa petani paling banyak selamatan? PNS nggak pernah selamatan. Mau apapun terjadi tanggal 1 selesai kan PNS. Nggak perlu selamatan. Punya tanggal 1 bumi gempa bumi 7 kali, apa aja tanggal 1 selesai. Tapi petani tembakau atau padi siap panen tiba-tiba banjir besar, siapa yang bisa menghadirkan banjir? Sore siap-siap dipanen besok pagi, malamnya datang keong makan padi selesai. Siapa yang bisa menghadirkan itu? Itulah kenapa petani paling banyak selamatan, karena sangat tergantung pada kekuatan di luar dirinya yang tidak terukur secara manusiawi. Bedakan dengan PNS yang sudah jelas tanggal 1. Sehingga kenapa kemudian mereka banyak selamatan. Bagaimana Mubalik Muhammadiyah menghadapi petani yang banyak selamatan? Masa langsung kulu binta tindolalah. Nah, ini butuh banyak perangkat, sehingga majelis tarjih, majelis tablik adalah majelis-majelis yang otoritatif di bidang fikih Muhammadiyah. Oleh karena itu musfil menjadi sangat penting. Dan hari ini adalah membahas sampah. Kemarin saya sudah nyampaikan kepada Mas Sobri, bisa ngelola 1% sampah Jawa Tengah sudah luar biasa. 1% saja ya, sampah di Jawa Tengah bisa diolah, itu sudah luar biasa dari seluruh sampah Jawa Tengah. Karena setiap sudut kita melihat sampah yang menumpuk. Kalau kita pergi ke Singapura, Malaysia, Korea, itu kan kalau Malaysia bolehlah sesama muslim, Korea itu kan dominasi non muslim, tapi kenapa sungainya bersih ya? Sementara kita yang mayoritas muslim, sungainya sudah nggak karu-karuan. Lalu di mana Islam diimplementasikan? Paling nggak dimulai dari warga Muhammadiyah, sehingga tidak selesai di seminar, tapi bagaimana terimplementasikan. Yang tentu tadi desa terbersih dunia di Indonesia kok bukan dari desa santri, malah dari desa di Bali yang 100% Hindu.
yang mereka setiap saat mengeluarkan sesaji yang mestinya jadi sampah, tapi kenapa mereka bisa bersih? Sementara kita yang tiap hari toharoh gitu, kok malah tidak bisa menampilkan kebersihan di kehidupan konkret. Ini kan paradok yang terjadi di tengah-tengah kita. Dan Muhammadiyah harus mulai untuk menghilangkan paradok itu, sehingga bagaimana mengolah sampah dan kebersihan benar-benar bisa terimplementasikan, minimal tercermin di kantor-kantor Muhammadiyah dan amal usaha Muhammadiyah. Nah, sehingga nanti mulai dari UMP dan yang lain-lain bisa menampilkan benar-benar bagaimana kebersihan terjaga. Terima kasih pada UMP yang sudah memfasilitasi banyak majelis lembaga PWM dan juga Ortom yang sudah sedemikian banyak. Tapi yakinlah karena Nabi sudah menjamin, bola balik saya sampaikan, mana kosos sodakotum memalin, tidak ada sodakoh yang mengurangi harta, sehingga sodakohnya UMP kepada Muhammadiyah menghasilkan mahasiswa yang terus meningkat. Nah itu balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dibalas langsung oleh Allah, Pak Wakil Rektor, gak usah khawatir karena Nabi sudah jelas menyatakan tidak ada sodakoh yang mengurangi harta. Nyatanya apa? Sodakoh UMP kepada Muhammadiyah nyatanya menghasilkan mahasiswa yang banyak, yang dengan mahasiswa yang banyak otomatis finansialnya juga banyak. Karena di Muhammadiyah walaupun de jure-nya itu milik perserikatan, tapi yang pegang uang itu rektor loh Bapak Ibu. Yang pegang uang Muhammadiyah itu rektor dan direktur, bukan ketua PWM. Ya. Jadi uangnya di direktur dan rektor. Dan Muhammadiyah nggak boleh nanya kepada bank berapa uang UMP. Kan itu pelanggaran undang-undang perbankan. Ya. Nggak boleh Muhammadiyah datang ke bank nanya berapa uang UMP, itu nggak boleh. Karena itu pelanggaran undang-undang perbankan. Yang berhak nanya berapa saldo seseorang atau suatu lembaga hanya yang tanda tangan di buku rekening. Kecuali untuk urusan hukum, polisi boleh nanya, hakim boleh nanya. Di luar hukum nggak ada yang boleh nanya. Sehingga ketua PWM nggak ngerti berapa uang UMP. Nah itu ya, kecuali kalau ada laporan. Tapi nggak bisa nanya ke bank, kan itu pelanggaran perbankan. Tidak boleh orang menanyakan berapa saldo si A atau saldo suatu organisasi di luar yang tanda tangan di buku rekening. Karena kalau nanya itu pelanggaran undang-undang perbankan. Maka kalau kita ungkapkan AUM maju bersama persyarikatan, persyarikatan maju bersama AUM, karena nggak bisa saling terpisah. Karena de factonya uang Muhammadiyah kebanyakan direktur dan direktur. Sehingga saya sering guyon, apa bedanya pimpinan dan direktur? Apa bedanya rektor dan pimpinan? Kalau rektor direktur itu hitungannya jelas. Tapi kalau pimpinan nggak ada hitungannya. Nah, ya. Rektor, direktur pergi itu ada hitungan berapa kilometer itu kan. Tapi kalau ketua PWM muter-muter Jawa Tengah orang urusan hitungannya kan. itu beda. Itu bedanya pimpinan dan direktur. Oleh karena itu AUM menjadi andalan penyelenggaraan acara karena memang tidak bisa dipisahkan antara jamaah, jamiah dan amal usaha Muhammadiyah. Dan inilah bagian dari program PWM adalah membangun sinergitas antara jamaah, jamiah dan amal usaha Muhammadiyah.
walaupun oleh sekretaris PWM diumuskan menjadi 3J, jamaah, jamiah dan jariah gitu. Biar seragam katanya. Padahal maksudnya yang ketiga adalah Amalusa Muhammadiyah, tapi oleh Mas Dodo dicari-cari yang pas biar seragam katanya. Oh, yang ketiga diganti jariah. Maka menjadi 3J itu, jamaah, jamiah dan jariah. Maksud saya jamaah, jamiah dan Amalusa Muhammadiyah harus sinergi karena tidak bisa hanya sama-sama kerja, tapi harus kerjasama. Dan ini hari ini adalah salah satu bentuk kerjasama antara Amalusa Muhammadiyah dan UMP dengan Masjid Tarjih dan Tajdid PWM. Insya Allah akan bawa berkah dan ke depan UMP akan semakin unggul. Dan disusul yang berikutnya. Karena ini kampus terbesar kedua di Jawa Tengah setelah UMS dan unggul kedua, yang ketiga belum ada karena kita punya 27 perguruan tinggi Muhammadiyah Jawa Tengah, dari 27 itu 18-nya universitas, walau sekarang sudah menyusut 2 ya, karena STAIM Klaten sudah merger dengan UMKLA kemudian STIP Muhammadiyah Kendal sudah merger dengan UMKABA, sehingga menyusut menjadi 25 perguruan tinggi karena merger ke perguruan tinggi yang lebih besar atau jadi universitas. Tidak apa-apa, sedikit tapi besar daripada banyak tapi kecil-kecil. Maka merger tidak bisa dihindari. Selamat bermusyawarah kerja dan bermusfil. Semoga lancar dan menghasilkan keputusan-keputusan yang baik bermanfaat untuk umat. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat kerja wilayah dan musyawarah wilayah Masjid Tarjih dan Tajdid PWM Jawa Tengah seharusnya akan dibuka.